Dari September atau Agustus ya, dari Agustus atau September itu 2021 sampai sekarang udah nambah berapa juz hafalannya? Udah berapa juz berarti? Alhamdulillah udah 20 juz. Masya Allah udah 20 juz. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan antum untuk menjaga hafalan yang 20 juz. Amin. Serta menyelesaikan, menuntaskan sisa hafalannya. Ya. Amin, amin. Sampai 30 juz. Barakallahu fikum. Dan setelah itu Alfian juga Masya Allah nih. Kak Fikri dengan kabar juara 1 ya. Lomba MHQ di ACC Expo ya. Iya. Dan Masya Allahnya hadiahnya juga umroh ya. Iya. Masya Allah. Allahumma barik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan Alfian. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Masya Allah. Alfiano Zahir Tanaka, betul? Betul. Santri Tahfiz Center Ummu Abu Zar Al-Ghifari, betul? Betul. Berarti temennya yang kemarin dong. Iya. Siapa yang kemarin? Rofif. Rofif, emang nonton podcastnya? Ya nonton Nonton di mana? di OA. Oh di mana? Masya Allah. Jadi Alfian nih temennya Rofif berarti ya, santri ya. Santri ya, Masya Allah. Coba. Kenalin dong, sebelumnya perkenalkan diri dulu deh Alfian. Boleh memperkenalkan nama, mungkin usia, mungkin jumlah hafal. Santri kan nih? Hafal Quran kan nih? Nah, boleh di-spill dikit gitu jumlah hafalannya udah berapa sih sekarang? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfiano Zahir Tanaka. Saya berumur 12 tahun. Saya berasal dari Tangerang. Masya Allah, umur 12 tahun Alfian. Dari Tangerang. Iya. Masya Allah, masih dekat ya? Iya. Masih dekat, Masya Allah. Alfian ini dengar-dengar nih ya. Sebelumnya ini sekolah formal, sekolah umum biasa ya, sekolah formal ya. Artinya sekolah umum seperti pada umumnya ya, sekolah umum ya. Bukan yang IT gitu kan, sekolah umum lah gitu kan. Nah, kok bisa gitu? Gimana ceritanya bisa tertarik untuk menghafal Quran tuh gimana ceritanya Alfian? Bisa diceritain gak? Bisa insya Allah. Gimana coba? Pertama-tama saya dengar-dengar pondok itu kayaknya bosenin nih. Awalnya kepikiran kalau pondok itu ngebosenin. Iya. Oke. Terus gimana tuh? Terus saya dengar ada kabar pondok nih di Bekasi. Dengar ada kabar pondok di Iya, Bekasi. Dari iya. siapa tuh dengarnya tuh? Dari ustadz saya di rumah. Oh, bukan dari radio ya? Bukan. Bukan dari TV ya? Bukan. Oh, bukan ya. Oke. Terus gimana? Kemudian saya bilang ke umi saya, kata umi saya, ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Saya di situ mikir-mikir lagi masuk apa enggak nih. Ya udah akhirnya. Karena sempat kepikiran pondok itu ngebosenin gitu. Iya. Oh, oke. Situ saya nanya lagi, pondok itu gimana sih? Kata umi saya tuh pondok itu banyak temennya, enak. Terus banyak pelajarannya, jadi banyak pengetahuannya. Oh, banyak pelajaran, banyak Iya. temen, banyak aktivitasnya Iya, gitu ya. Oh, Masya Allah. aktivitas. Ya udah akhirnya saya bilang, ya udah deh, saya masuk pondok saya nggak apa-apa gitu. Oke, jadi begitu. Iya, Awalnya dari Ustadz, iya. tanya-tanya ke uminya, Hmm, gimana, terus ya udah deh, boleh masuk pondok aja. iya. Nah terus setelah itu gimana lagi tuh ceritanya tuh? Setelah itu akhirnya saya daftar di Tahfiz Center Ummu Abu Zar Al-Ghifari. Masya Allah. Daftar ke tempat lain, nyoba ke tempat lain dulu sebelumnya? Enggak. Langsung ke sini? Iya. Daftar, terus gimana lagi tuh? Setelah daftar gimana? Saya daftar, saya diuji untuk nginep di sini. Oh jadi ujiannya ada nginep di sini teman-teman? Iya. Ada ujian nginep di sini ya? Ada. Oke, terus gimana lagi? Ujian nginepnya itu seminggu. Setelah itu saya dikasih tahu sama ustadznya. Alhamdulillah saya diterima. Oh Masya. Selain ujian nginep ada ujian apa lagi? Ada ujian tahfiz. Tahfiz. Ya ujian diniyah. Ujian tahfiz tuh ngapain? Ujian hafalan Al-Quran ya. Oh jadi gimana? Hafalan yang udah ada apa disuruh ngafal baru terus diuji? Disuruh ngapal baru diuji. Oke, disuruh jadi kemampuan menghafal kita ya? Iya. Oke, terus ujian nginep ya kan? Iya. Ujian tahfiz. Terus ujian apa lagi? Ujian diniyah. Ujian diniyah, Iya. pengetahuan dasar Iya. agama Islam. Terus apa Iya. lagi? Terus kemandirian. Oke, kemandirian itu kan yang ujian nginep ya? Iya. Ujian baca Qur'annya
Ada. Ada ya, sekaligus paket ya sama menghafal ya, sekalian dicek bacaannya gitu ya. Iya. Masya Allah. Terus keterima dari situ. Alhamdulillah keterima. Pas keterima perasaannya gimana Alfian? Alhamdulillah Takut sih gak? seneng. Oh masuk pondok nih gitu atau gimana? Seneng sih alhamdulillah. Oh seneng, alhamdulillah. Oke, tapi Alfian katanya sempat nginep di sini berarti ya, salah satu ujiannya. Gimana perasaan pertama kali yang Alfian rasakan? Alfian kan sekolah sebelumnya ya sekolah seperti biasa ya, sekolah formal ya. Artinya nggak pernah tuh ngerasain di pondok atau nginep atau jauh dari orang tua. Iya. Tapi di sini Alfian ikut tes di mana Alfian harus nginep. Iya. Nah itu perasaannya gimana tuh pertama kali saat mengikuti tes nginep di UAA? Pertama-tama itu ngerasanya tuh kayak Kesepian. jauh gitu deh. Oh jauh rumah. gitu ya. Iya. Gak bisa pulang juga. Jadinya nunggu pulang dulu. Oke. Iya gitu. Terus perasaan dari awal sampai akhirnya itu gimana? Kalau awal-awalnya kayak tadi gitu. Mm-mm. Kalau udah akhir-akhirnya gitu, ternyata seru juga di pondok itu. Banyak Oke. temennya, banyak aktivitas juga. Oke. Iya segitu. Oke, jadi awalnya sempat kepikiran, waduh, bosen ini. Tapi setelah dijalani, oh ternyata Masya Allah. Artinya seru juga gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi gitu ceritanya kurang lebih ya. Iya kurang lebih. Sampai akhirnya sekarang di UAA. Iya. Sampai sekarang. Masya Allah. Nah, itu Alfian berarti jatuhnya waktu masuk ke UAA itu udah punya hafalan apa belum? Belum. Belum punya hafalan? Belum. Itu Alfian itu masuk bulan apa ya? Pada saat itu? Bulan Juni. Juni. Iya. Juni ya? Habis Idul Adha bukan ya? Sebelum. Oh sebelum ya? Sebelum, Iya. Berarti ngerasain Idul Adha di sini ya? Iya pernah. Oke. Bulan Juni. Nah sampai sekarang Alfian hafalannya sudah berapa juz nih? Ya, berarti itu dari nol ya? Iya dari nol. Tapi kan pas baru masuk kan ada kelas Tahsin. tahsin dulu ya, Iya. belajar tajwid juga ya. Iya. Tahsinul Quran sekitar 3 bulan ya. Iya 3 bulan. Berarti baru ngafal kan Juni masuk. Juni akhir apa Juni awal masuk? Juni awal. Juni awal ya berarti. Juni, Juli, Agustus, September lah baru menghafal ya. Agustus. Agustus sudah menghafal, Agustus akhir ya. Iya. Oke, ya September awal, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dari September atau Agustus ya, dari Agustus atau September itu 2021 sampai sekarang udah nambah berapa juz hafalannya? Udah berapa juz berarti? Alhamdulillah udah 20 juz. Masya Allah udah 20 juz. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan antum untuk menjaga hafalan yang 20 juz. Amin. Serta menyelesaikan, menuntaskan sisa hafalannya. Ya. Amin amin. Sampai 30 juz. Barakallahu fikum. Gimana tuh? Awal-awal hafal Quran gimana perasaannya? Sempat mengalami kesulitan atau Iya, seperti apa? ngalamin Apa kesulitan. kesulitannya Alfian? Coba cerita ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu nih apa sih kesulitan yang dialami pada saat itu Alfian? Karena dari nol nih, Iya. kayak di SPBU kan, kalau Iya. ngisi bensin, kalau ikut Umi atau abangnya atau siapa aja yang ngisi bensin, pasti kan dimulai dari nol kan, Iya. gitu kan. Begitupun hafalannya Alfian ini mulai dari nol nih berarti nih. Tapi semua santri nanti yang di UAA, ya walaupun sudah punya hafalan nanti tetap dimulai dari nol, karena kita perlu ngecek tuh hafalannya, ya kan, sekuat apa, bacaannya seperti apa, dan kualitasnya bagaimana. Oke, coba Alfian lanjut cerita. Pertama kali ngapal itu saya kan dulu bacanya masih agak-agak kurang ya. Jadi tajwidnya juga masih belum bisa. Oke. Bacanya masih sering kebelibet huruf-hurufnya. Oke. Pertama kali ngapal itu ya susah sih karena belum pernah, jarang dengar Al-Quran gitu, jadi susah ngapalnya. Oke. Iya, Itu kesulitan di awal-awal. iya di awal-awal. Berapa lama tuh kira-kira menyesuaikan sampai akhirnya bisa konsisten dalam menghafal atau bisa enak gitu, bisa ya alhamdulillah bisa Allah mudahkan lah. Kurang lebihnya sebulan. Sebulan Masya Allah cepet banget. Itu pertama kali nyetor itu berapa banyak hafalan ya, setoran hafalan baru? Pertama kali nyetor itu setengah halaman. Setengah halaman. Sekarang Alhamdulillah selembar. selembar. Paling banyak nyetor satu hari berapa banyak? Paling banyak sehari 3 halaman. 3 halaman. 1 lembar setengah ya. Iya, Seminggu 5 kali ya. iya. Masya Allah. Berarti kalau gitu seminggu bisa minimal ya. 1 minggu tuh 10 halaman. Iya, 10 halaman. 1 bulan berarti bisa 2 juz ya. Bisa, insya Allah. Masya Allah. Tapi kalau lagi banyak bisa 3 juz juga ya. Bisa. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan antum. Amin.
hafalannya udah 20 juz nih kayaknya. Pengen ngetes dikit boleh ya? Masya Allah. Coba berarti sampai juz berapa kan? Juz 30 sampai juz 26. Iya. 1 sampai 15. Berarti sekarang di juz Juz 15. 15 ya, 15. Coba. Bro, tolong ini bro. Sambung ayat nih Alfian nih, sambung ayat. Ya. Alfian matanya lihat Kak Fikri ya. Masya Allah. Ini kita nggak ada apa-apa nih ya. Nggak ada apa. Alfian gak megang Quran dan di matanya natap ke Kak Fikri sini, ke tangan sini ya. Siap? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Barakallahu fikum. Masya Allah. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Di juz berapa? Juz 2. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga hafalan antum ya Alfian ya. Masya Allah. Masya Allah. Alfian. Berarti insya Allah hafalannya kuat teman-teman. Dan semoga Allah tetap jaga hafalan Alfian. Dan tetap ya bersemangat di dalam memperbaiki bacaannya. Di dalam menyempurnakan bacaannya. Di dalam mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dihafal, tapi kita ketahui maknanya. Setelah kita ketahui maknanya, kita tanamkan dalam hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Alfian, lanjut lagi nih. Kalau tadi gimana ceritanya bisa pengen ke pondok. Tapi ya gimana ceritanya kan Alfian cerita gitu kan. Tapi kalau sekarang pertanyaan lebih ke kenapa memutuskan untuk menghafal Quran Alfian? Kenapa memutuskan untuk menghafal Al-Quran pada saat itu? Karena saya juga pengen memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Masya Allah, ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Ingin, selain itu ada lagi? Ingin apa? Dan ingin masuk surga. Masuk surga. Ingin melihat Allah. Ingin melihat wajah Allah. Masya Allah. Ya karena kan memang ada hadis itu teman-teman tuh. Seseorang gitu kan. Ya hafalan Quran seseorang itu ya akan dibacakan gitu kan. Nanti mereka akan menaiki tangga dan mereka akan berhenti di mana hafalan orang tersebut berakhir gitu kan. Jadi kalau misalnya hafal 30 juz, Masya Allah, insya Allah ketika masuk surganya Allah kelak akan mendapat derajat yang paling tinggi. Dan itulah Masya Allah keutamaan seorang penghafal Al-Quran. Alfian, hal apa atau gimana perasaannya selama ini sejauh ini menjadi santri? Apa sukanya, apa dukanya Alfian?
Hmm, kalau rasanya sih seneng. Senang. Senang ya. Bukan sedih jauh dari orang tua, jauh Sedikit. dari umahnya. Sedikit. Sedikit sedih karena jauh. Iya. Itu dukanya berarti ya. Iya dukanya. Ada lagi dukanya? Dukanya itu jaga hafalannya susah. Kok di pondok jaga hafalannya susah gimana nih? Lebih susah di pondok apa di rumah? Di rumah. Oh lebih susah di rumah. Iya. Tapi maksudnya berarti di pondok aja artinya kita perlu usaha lebih untuk menjaga hafalan ya? Iya. Oke, sedihnya berarti bukan karena sedih di pondok dong kalau gitu. Sedih karena diri kita sendiri yang mungkin masih apa ya? Ya sedikit mengalami kesulitan gitu dalam menjaga. Kau emang kesulitannya apa Alvin kalau boleh tahu? Karena kan makin banyak hafalan itu kan makin banyak ayat-ayat yang sama atau ya banyak lah. Jadinya susah untuk lancarnya. Oh, insya Allah jadi bisa makin lancar. banyak hafalan makin besar tanggung jawabnya untuk menjaga hafalan. Jadi beda nih, yang hafalan 1 juz ketika menjaga hafalan 1 juz cenderung lebih mudah gitu kan? Iya. Ketika 5 juz mulai agak sulit, 10 juz tambah sulit, 15 juz tambah sulit, 20 juz tambah sulit, apalagi 30 juz. Artinya itu ibarat beban yang amanah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana caranya kita menjaganya. Karena hafalan itu ketika sudah lepas itu cukup berat ya untuk mengambilnya kembali. Jadi itu ya Iya. kewajibannya Allah mengganjar dengan pahala yang besar tuh Alfian tuh. Jadi harusnya jangan bersedih. Ya. Masya Allah, semoga Allah menjaga hafalan antum. Tapi kalau dukanya yang di pondok ada lagi nggak apa? Apa itu aja? Gak ada berarti ya? Ada. Masya Allah. Sukanya apa aja sukanya disebutin coba? Sukanya aktivitasnya banyak. Aktivitasnya banyak, apa lagi? Terus banyak temannya. Banyak temennya, apa lagi? Banyak Catat nih temannya. teman-teman nih. Seru. Seru, aktivitasnya banyak, banyak temennya seru, apa lagi? Terus betah. Betah, apa lagi? Terus nyaman. Nyaman, apa lagi? Nyaman. Tenang. Tenang, Masya Allah, barakallahu fikum. Banyak banget berarti yang sukanya ya. Insya Allah sukanya lebih banyak daripada dukanya Alfian ya. Iya. Masya Allah, Allah barik, barakallahu fikum. Alfian, tapi kan tadi sukanya banyak tuh. Kak Fikri pengen tahu deh. Dari sukanya yang banyak, apa hal yang paling Alfian sukai ketika berada di UAA ini? Ketika ada di pondok lah, ketika ada di UAA. Apa yang paling Alfian sukai? Aktivitasnya banyak. Aktivitasnya banyak. Iya. Dari sekian banyak aktivitas apa yang paling Alfian sukain? Main bola. Main bola, Masya Allah. Main bolanya di mana biasanya Alfian? Biasanya di lapangan situ, di belakang. Di lapangan belakang. Iya. Oh, di lapangan mini Iya. lapangan yang di WA ya, Masya Allah. Tapi kalau main bola di luar juga suka? Suka. Di mana biasa kalau di luar? Di jazz. Oh, di jazz ya. Sintetis rumputnya ya. Iya. Makanya asik ya. Iya. Masya Allah. Kadang juga suka main di lapangan komplek ya. Iya. Dekat UA. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alfian. Jadi main bola yang paling senang ya. Masya Allah aktivitasnya. Nah teman-teman ingat walaupun di pondok tetap bisa kok main bola. Main futsal ya. Futsal ya. Iya, futsal. Ya Masya Allah. Atau main badminton juga bisa ya. Iya bisa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alfian. Dengar-dengar nih. Alfian itu sempat itu ya juara 3 lomba MHQ di Mahat Sultan Al-Islami ya, cabang Wadi Mubarak ya, juara 3 ya. Iya. Betul ya? Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya semoga itu jadi itu tuh pengalaman Alfian. Ikut lomba bukan berarti incar jadi juaranya, bukan, tapi semata-mata kita memperluas wawasan kita bahwa di luar sana banyak juga penghafal Quran, bahwa di luar sana masih banyak yang jauh lebih baik daripada kita. Jadi kita tetap semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbaiki bacaan kita, memperkuat hafalan kita. Dan setelah itu Alfian juga, Masya Allah nih, Kak Fikri dengan kabar juara 1 ya lomba MHQ di ACC Expo ya. Iya. Dan Masya Allahnya hadiahnya juga umroh ya. Iya. Masya Allah, Allahumma barik. Umroh ya. Iya.
Masya Allah. Jadi dari jadi lombanya itu ada kategori SD, SMP, SMA. Dari ketiga kategori tersebut ada juara umum yang paling baik. Dan yang terpilih itu Alfian pada saat itu ya. Iya. Juara umumnya, juara 1 dari 3 kategori. Dan hadiahnya umroh yang diberikan oleh travel Ibnu Hajar Persada ya. Iya. Oke, Masya Allah. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini umroh ya. Insya Allah. Di bulan-bulan ya ada deh rahasia ya. Masya Allah. Karena masih perlu milih-milih itu. Itu gimana ceritanya Alfian? Pada saat awal ikut lomba itu gimana ceritanya dan nyangka nggak? Masya Allah Allah memberikan ya rezeki itu ke Alfian, kemudahan itu untuk Alfian. Padahal di sana seperti kita ketahui ya mungkin banyak orang yang lebih mungkin hafalannya, banyak orang yang lebih baik ya kan daripada kita gitu, daripada Alfian pada saat itu. Nyangka nggak atau gimana ceritanya dulu, terus nyangka nggak Allah berikan kemudahan itu untuk Alfian? Pertama-tama yang lomba yang MSI itu, saya lombanya tuh di bulan Januari awal. Oke. Iya. Saya datang ke sini tuh pagi-pagi, lebih pagi daripada yang lain-lain. Oh, oke. Di hari yang sama tapi ya? Ya di hari Ahad. Oke. Di situ udah saya lomba. Setelah nggak lama itu berapa hari kemudian ada pengumuman. Pengumuman. Nah pas saya dengerin lagi, oh pengumuman lomba yang kemarin nih. Ternyata alhamdulillah saya dapat juara. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang umroh itu gimana ceritanya tuh? Kalau yang umroh sih itu saya juga mikirnya, aduh ini mah musuhnya juga Masya Allah mungkin lebih bagus juga bacaannya daripada saya. Oke, pesertanya mungkin. Iya. Oh, gitu awalnya berpikir Iya. seperti itu ya. Iya awalnya. Sampai akhirnya dapat. Ya akhirnya dapat alhamdulillah. Itu di mana acaranya Alfian? Saya waktu itu pas pengumumannya saya dengerin lagi. Awalnya sempat ngiranya nggak dapat juara ya. Iya. Ternyata ada juara umum dan hadiahnya umroh ya. Iya. Itu perasaannya pas pertama kali denger nama disebutkan Alfiano Zahir Tanaka dari Tahfiz Center. Wah, itu gimana? Masya Allah sih. Saya juga kalau mikir-mikir sih gak nyangka juga. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah kasih ke saya. Terharu nggak? Iya. Pas itu sampai nangis ya. Iya. Masya Allah. Dan Masya Allah ya begitulah teman-teman. Kadang Allah memberikan kita rezeki itu dari arah yang gak diduga-duga gitu kan. Dan Alfian mendapat rezeki itu ya wasilahnya karena menghafal Quran ya. Iya. Karena memuliakan Al-Quran dan Allah memuliakan Alfian juga tandanya tuh. Barakallahu fikum, Masya Allah. Kalau ada di lapangannya dulu, Kak Fikri pas itu ada di lapangan ya. Maksudnya ada di lokasi itu terharunya bukan main teman-teman, betul. Karena awalnya ya kita nggak Alfian nggak berharap itu ya. Ya kan, dan kita semua tidak berharap karena tujuan kita memang untuk ya melakukan evaluasi dan juga menguatkan mental anak-anak kita, santri-santri kita. Tapi Masya Allah berikan kemudahan dan Masya Allah berikan hadiah umrah untuk Alfian ya, yang mulai hafalan dari 0 sampai titik ini sudah di 20 juz ya. Iya. Barakallahu fikum. Itu pas turun dari panggung Alfian nangis ya? Belum ya? Nangis itu pas udah keluar dari bulatannya itu. Oke, terus gimana tuh lanjut ceritanya? Diumumin Alfiano Zahir Tanaka. Masya Allah dapat hadiah umroh, terus turun dari panggung, terus jalan, terus gimana? Itu saya nangis. Nangis, Masya Iya. Allah. Apa kalimat yang Alfian ucapkan pada saat nangis tersebut? Saya Ada ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam tangisannya, Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan ini pengalaman pertama berarti nanti ya untuk berangkat umroh ya. Iya, insya Allah. Ini orang ketiga berarti ini insya Allah yang berangkat umroh ya di TCUAA karena apa ya, hafalan Al-Quran ya. Karena posisi hari ini nih ada teman kita ya Rofif dan juga pengajar kita Ustadz Sohwan yang sedang umroh ya, umroh Hufaz Mutkin. Dan insya Allah nanti akan disusul Alfian. Dan semoga kedepannya ada santri-santri kita lagi nih yang Allah mudahkan ya.
Allah mudahkan. Mungkin ya kita nggak tahu ya arahnya dari mana ya. Semoga kita berdoa Allah mudahkan santri-santri kita dan asatizah kita juga untuk menjalankan ibadah umroh, bahkan haji kalau bisa ya. Amin. Barakallahu fikum. Alfian, cita-citanya mau jadi apa sih? Cita-citanya mau jadi penduduk surga. Masya Allah, menjadi penghuni surga ya, menjadi penghuni. Amin Allahumma amin. Amin ya mujib salim. Barakallahu fikum. Untuk itu Alfian ngafal Quran ya. Iya. Semoga Allah mudahkan. Alfian. Tapi kalau itu cita-cita besar Alfian, gimana caranya Alfian ingin menjadi penduduk surga menurut Alfian? Dengan cara apa? Dengan cara menghafal Quran, kemudian Mengamalkan? mengamalkannya, Terus? kemudian menjauhi larangan-larangannya. Menjauhi larangan-larangan Allah. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan rahmat ya kepada Alfian. Amin. Karena seorang masuk surga itu karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kalau profesi, keahlian di bidang yang sifatnya keduniaan, Alfian ingin menjadi apa? Ini menjadi Ustadz kah, atau ingin menjadi dokter, ingin menjadi apa? Ya tapi intinya apapun yang diinginkan, menjadi orang yang soleh. Ya dokter yang soleh gitu kan. Atau Alfian yang mau jadi apa? mau menjadi dokter yang menghafal Quran. Masya Allah, mau jadi dokter yang menghafal Quran, menjadi dokter yang soleh ya. Iya, amin. Masya Allah, model-model ini dokter Zakir Naik itu dokter juga tuh. Tapi nggak praktek ya kalau nggak salah ya dokter Zakir Naik. Alfian nanti dokter yang praktek, tapi Masya Allah memegang agama Islam ini dengan kuat, punya hafalan yang bagus, yaitu jadi nilai plus tuh. Ya dokter yang memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Masya Allah, barakallahu fiikum. Alfian, punya pesan gak buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang belum menghafal Quran, atau yang baru menghafal Quran, atau yang sudah menghafal Quran? Punya pesan gak buat teman-teman yang nonton podcast kita di luar sana? Ada? Apa tuh pesannya? Buat teman-teman yang belum mau untuk ngafal Al-Quran atau masih suka sekolah-sekolah biasa, atau ya pokoknya gak mau masuk pondok, itu pondok itu bukan kayak penjara. Pondok itu sekolah juga sama, cuma bedanya kalau pondok tidak pulang setiap hari, tapi kalau sekolah biasa pulang setiap hari. Nah, di pondok itu menghafal Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Jika orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran bagaikan rumah yang roboh. Jadi jangan sampai kita tidak mempunyai hafalan Al-Quran walaupun sejuz, 2 juz, 3 juz atau sebagainya. Jadi semangat terus untuk menghafal Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Cukup. Masya Allah. Jadi ya buat teman-teman yang belum menghafal Quran ya, berarti pesannya ya. Ingat ya, kalian tetap harus memiliki hafalan Quran. Walaupun mungkin ya 1 juz atau nggak nyampe 1 juz gitu kan. Ya surat-surat pendek lah, atau surat-surat ya di juz 30 tuh surat-surat nya kalian hafal lah beberapa lah, 10, 20 atau beberapa surat gitu kan. Ya itu tetap harus gitu kan, memiliki hafalan yang Al-Quran ya Alfian ya. Iya. Kalau nggak memiliki hafalan Quran sama sekali ya iya betul. Ya berat rumah yang roboh, gimana mau sholat gitu kan. Iya. Ya, sholat kan dibaca tuh Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita baca surat juga kan. Iya. Surat-surat pendek atau surat-surat yang kalian hafal. Jadi Masya Allah, itu pesannya Alfian ya. Iya. Masya Allah. Buat yang sudah menghafal Quran, ada pesan nggak untuk menjaga hafalannya? Untuk yang sudah menghafal Al-Quran, Mungkin sama-sama penghafal nih, antara Alfian sama teman yang sudah menghafal Quran yang lagi nonton nih. semangat terus dalam murojaah. Karena jika Al-Quran itu sudah hilang, itu bagaikan unta yang hilang dari ikatannya. Susah dicarinya. Jadi semangat terus, walaupun sulit, tetap berusaha.
dalam menjaga hafalan Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah, iya tuh. Kalau udah lepas kayak unta yang lepas dari ikatannya. Iya. Unta itu kan biasanya digurun ya. Iya. Kalau lepas itu larinya kencangnya bukan main loh. Dan gurun itu panas loh. Kalau lari jauh kita baru sadar, waduh benar sulit untuk menggapainya kembali. Perlu usaha yang lebih ya. Iya. Perlu usaha yang lebih. Alfian, terakhir nih. 3 kata untuk Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari. 3 kata untuk TCUA. TCUA tentram, damai, dan menyenangkan. Masya Allah, tentram, damai, dan menyenangkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Alfian. Wa iya. Sudah hadir di podcast Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari pada kesempatan kali ini. Dan ingat, buat teman-teman yang masih mencari sekolah, masih bingung mau belajar di mana, insya Allah PPDB Batch 4 Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari masih dibuka ya. Sampai 31 Mei 2023. Jalur mandiri maupun jalur beasiswa. Jadi buat teman-teman semua, abah dan ummahat yang masih mencari pondok tahfiz atau tempat belajar atau tempat menghafal Al-Quran, maka segera daftarkan di Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.